Shalom, jemaat Gereja Salmasih Kalibanteng yang kami kasihi. Saat ini kita dalam kondisi harus mentaati pemerintah, di mana pemerintah menghimbau untuk kita tidak mengadakan kegiatan yang bersifat massal. Maka saat ini melalui video ini saya akan membagikan firman Tuhan agar jemaat di rumah bersama keluarga tetap dapat menikmati firman Tuhan bersama-sama. Saat ini tetap tenang, jangan takut, karena Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 91. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Melalui Mazmur 91 ini, kita dapat memahami Mazmur ini adalah salah satu bagian doa Musa, di mana bangsa Israel yang dipimpin Musa mengalami banyak kesesakan ketika memimpin Israel. Tetapi Tuhan menyatakan janji-janjinya melalui Musa. Setidaknya ada 10 janji yang Tuhan sampaikan dalam ayat yang kita baca saat ini. Janji yang pertama, dialah yang akan melepaskan. Janji yang kedua, ia akan menudungi engkau. Janji yang ketiga, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Janji yang keempat, aku akan meluputkannya. Janji yang kelima, aku akan membentenginya. Janji yang keenam, aku akan menjawab ketika kita berdoa kepada Tuhan. Janji yang ketujuh, aku akan menyertai dia. Janji yang kedelapan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Janji yang kesembilan, Tuhan akan mengenyangkan kita. Dan yang ke-10, Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Saudaraku, janji-janji Tuhan, janji ya dan amin. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan tidak pernah ingkar. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan tidak pernah main-main. Janji Tuhan, ya dan amin. Ketika disampaikan, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Mungkin kadang-kala di dalam hidup kita banyak persoalan. Kenapa Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidup kita? Agar kita mengerti bahwa tidak ada pribadi yang lain yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kita. Saudaraku, 10 janji-janji ini
Tuhan berikan kepada kita. Saat ini bukan hanya Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Semuanya waspada oleh satu penyakit, oleh satu virus yang bernama Corona atau COVID-19. Saudaraku, virus ini memang ada dan virus ini memang berbahaya. Tapi ingatlah, dia hanya virus yang diciptakan. Tetapi kita punya Tuhan yang menciptakan. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala virus-virus yang mematikan di dunia ini. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap waspada, tetap menjaga diri. Orang yang bijaksana, Amsal katakan apa? Ketika dia tahu di depan ada permasalahan, di depan ada ancaman, orang yang bijaksana, dia akan menjaga dirinya untuk tidak mendatangi bencana itu. Saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan tidak mencobai Tuhan dalam hidup kita. 10 janji tadi Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita diberikannya untuk menyertai kita, untuk menjagai kita, untuk menaklukkan roh-roh dunia ini yang membuat kita takut. Corona adalah virus, tetapi hari-hari ini Corona sudah menjadi spirit yang menakutkan banyak orang. Tetapi roh yang ada yang kita miliki, roh Allah yang ada dalam diri kita adalah roh yang lebih besar. Roh atau spirit, roh Allah adalah spirit yang lebih besar daripada spirit Corona saat-saat ini. Jangan kita dikendalikan atau dibohongi oleh tipu daya kuasa kegelapan. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita. Percaya saja, Roh Kudus, roh yang lebih besar itu dari segala roh yang ada di dalam dunia ini, ada di dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan tadi sudah mengatakan di dalam salah satu janji yang ke-10, Tuhan memberikan malaikat-malaikatnya untuk menjagai kita. Dan Tuhan juga berjanji, Tuhan akan melepaskan kita dari wabah-wabah yang ada di dalam dunia ini, yang mungkin di dunia ini ditakuti orang, yang mungkin di dunia ini dapat mematikan banyak orang. Tetapi Tuhan menjaga dan melindungi anak-anaknya melalui darah anak domba, darah Yesus Kristus. Kita sudah menang dari segala dosa dan kita sudah menang dari segala sakit penyakit. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan minta kepada kita di dalam ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, dan yang kedua, dan bermalam dalam naungan yang Maha Kudus. Ayat ini berbicara tentang apa? Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, dia sungguh-sungguh duduk di dalam persandaran, dia sungguh-sungguh duduk di dalam pengharapan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Kita tidak mengandalkan dokter, kita tidak mengandalkan masker, kita tidak mengandalkan disinfektan atau semacamnya, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Alat-alat itu dipakai untuk melindungi kita, iya, tetapi perlindungan yang hakiki hanya dari Tuhan Allah saja. Mari kembalilah kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, ya, Tuhan juga bicara, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Yang kedua, bukan hanya orang yang bersandar kepada Dia saja, tapi yang hatinya melekat kepada Dia, kepada Tuhan. Mari keluarga umat Tuhan, jemaat gereja Samaasi Kalibanteng, kembalikanlah hatimu kepada Tuhan, kembalikanlah keluargamu kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan, kita melekatkan hati kita, berarti melekatkan kepada sumber kehidupan, kekuatan. Mari saat ini
Dua hal ini saya sampaikan kepada kita semua sebagai pesan. Walaupun kita saat ini hanya bisa bertemu melalui online, melalui video ini, satu hal, bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua, melekat kepada Tuhan, kiranya menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi hidup kita. Pegang janji Tuhan, percaya janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar akan setiap janji-janjinya. Dan kiranya keluarga kita diberkati dalam kesehatan, kekuatan, dan sukacita bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.